Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Oke, sahabat kebahagiaan. Kevin menyambung ada sebuah energi di mana sesuatu hal yang berkaitan dari cinta yang bersegi-segi. Ada sesuatu yang mesti sahabat kebahagiaan waspadai. Dan bacaan ini bisa dijadikan sebuah rambu-rambu untuk sahabat kebahagiaan karena sifatnya adalah general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Hal yang perlu kalian waspadai dalam cinta bersegi. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, bacaan ini adalah rambu-rambu untuk sahabat kebahagiaan yang ngejalin cinta bersegi-segi. Apa sih yang perlu kalian waspadai dalam waktu dekat ini? Karena Kevin melihat ada sebuah energi di mana energinya ini perlu sahabat kebahagiaan waspada ya. Kita akan cek. Oke, ini adalah yang terjadi pada hubungan kalian yang bersegi-segi ini. Selalu bijaksana ketika nonton tayangan YouTube di channelnya Kevin ya, sahabat kebahagiaan. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang pertama, ada kartu Ten of Wands. Mengindikasi sahabat kebahagiaan akan mengalami masa-masa sulit ya, berkaitan dari hubungan-hubungan dengan cinta bersegi kamu. Beberapa hal yang berkaitan dari beban. Dia bisa melimpahkan segala bentuk beban kepada sahabat kebahagiaan jika hubungan ini adalah hubungan yang saling ketergantungan satu sama lain, atau dia hanya bergantung hidup bersama sahabat kebahagiaan. Mesti bisa bekerja sama. Jika ada sebuah permasalahan, masalah ini diselesaikan itu bersama. Jangan hanya sahabat kebahagiaan saja yang menanggung masalahnya. Entah itu dari beban masalahnya dia, atau mungkin juga beban masalah hidup dari sahabat kebahagiaan. Bekerja samalah di dalam sebuah tim jika kalian merasakan bahwa koneksi ini memang ada harapan. Cinta bersegi-segi adalah bentuk cinta dari seseorang yang masih mencari jati dirinya dalam cinta. Kevin melihat dalam waktu dekat ini ada sesuatu hal yang membuat diri dia itu kayak beratin sesuatu sama sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan sahabat kebahagiaan bisa mengontrol ini semua. Dan cinta bersegi-segi datangnya dari mana? Apakah datangnya dari hasrat, keintiman, atau keterpaksaan, atau datangnya dari sebuah keadaan yang membuat kalian bisa bertemu, membuat kalian terkoneksi. Namun untuk saat ini Kevin lihat ya, permasalahan kalian itu akan sering muncul. Jadi sebisa mungkin bersikaplah bijaksana. Jangan terlalu menggunakan sisi emosional atau sisi emosi yang meluap-luap. Cukup bisa berpikir lebih jernih. Oke, ada kartu Justice. Sahabat kebahagiaan ini hampir sama di pembacaan Kevin di live streaming. Beberapa cinta bersegi-segi itu memang dalam waktu dekat ini mudah sekali ketahuan oleh pasangan sahnya, entah itu pasangan sah kamu atau pasangan sahnya. Justice di sini adalah simbol keadilan dan simbol kebijaksanaan. Jika hubungan kalian ini adalah hubungan yang berlebihan atau hubungan yang sifatnya adalah kalian sudah ngejalin hubungan cinta terlarang, tapi kalian sudah menyadari akan hal ini. Justice sebagai bentuk pengadilan bahwa jika kalian di sini tidak berhati-hati dalam sebuah hubungan, hubungannya ini bisa ketahuan. Dan ini ranahnya bisa merepet-repet kemanapun. Karena apa yang kalian lakukan dalam cinta semacam ini, mungkin sahabat kebahagiaan hanya terbawa oleh suasana atau hanya terbawa oleh godaan diri dia, sehingga terjebak di dalam koneksi semacam ini.
Justice di sini muncul ya sahabat kebahagiaan sebagai simbol keadilan, bahwa berhati-hatilah hubungan kamu dengan diri dia bisa berpotensi di antara dari kalian yang sudah punya pasangan sah ini akan mengetahui tindak tanduk dari hubungan semacam ini. Bacanya Kevin di sini sebagai rambu-rambu untuk sahabat kebahagiaan. Jangan sampai permasalahan besar ini mengganggu aktivitas dan mengganggu rutinitas sahabat kebahagiaan, sehingga kondisi kalian itu berada di level force. Akan menguras energi di sini dalam waktu dekat ini. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, ada kartu Death. Death di dalam kartu tarot, dia seakan-akan mundur. Dia seakan-akan tidak lagi peduli dengan kamu. Ada sesuatu hal yang membuat diri dia itu memutuskan sebuah koneksi atau komunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Kenapa dia tidak ada kabar? Nah, ini ada indikasi. Kalau dia tidak ada kabar, sahabat kebahagiaan juga harus mengerti bahwa hubungan ini memang tidak semudah itu, tidak seluas itu, dan tidak sebebas itu. Karena apa? Mungkin pasangannya dia di sini sudah mencium gelagat hubungan semacam ini. Karena kayak pindah di sini, Death ini adalah simbol dari beristirahat. Bahwa hubungannya bisa mengalami fase mati suri. Cinta bersegi. Jika kalian terlalu melibatkan cinta secara emosional, maka kalian akan terhanyut di dalam sebuah candu cinta tersebut. Namun jika sahabat kebahagiaan hanya mengikuti alur dalam sebuah permainan cinta ini, mungkin hanya sebatas friend with benefit atau hal lain sebagainya. Mungkin tidak akan mendapatkan sebuah kerugian yang sangat besar. Namun jika cinta ini terlalu dalam melibatkan cinta secara emosional, kalian akan merasakan kegalauan bahkan sampai dengan 3 hari berturut-turut karena dia tidak ada kabar. Dan dia bisa berubah drastis menjadi orang yang dingin dan cuek. Kenapa? Karena diri dia ini lagi tersudutkan dari permasalahan-permasalahan internalnya jika dia yang sudah memiliki pasangan. Atau mungkin juga ini bisa terbalik, saat kebahagiaan yang memilih untuk mundur atau beristirahat sejenak karena pasangan kamu ini sudah mulai mencurigai hubungan-hubungan semacam ini. Kevin meneruskan bacaan ini dari live streaming Kevin di pembacaan bulan purnama, dan ternyata benar Justice di sini muncul dan ada kartu Death. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa hubungan ini adalah hubungan yang toksik yang semestinya sahabat kebahagiaan terbangun dan harus bisa merilis diri kamu menjadi orang yang lebih bisa self love, maka lakukan itu. Itu jalan yang terbaik. Jangan sampai sahabat kebahagiaan merasa ragu, merasa bimbang, merasa tak berdaya bertahan di dalam sebuah kemelekatan yang tidak menghasilkan apapun, justru tergoda sama gairah. Death di dalam kartu tarot juga dipengaruhi oleh planet Pluto yang membawa tentang sisi gairah. Jangan sampai terjebak di dalam sebuah gairah yang membuat diri dia ini seakan-akan mencintai kamu apa adanya, tapi dia hanya membawa sebuah gairah yang kemudian memanfaatkan kamu dari ranah gairah semata. Mungkin sahabat kebahagiaan tidak lagi mendapatkan sebuah candu cinta bersama pasangan kamu, atau mungkin juga dia tidak mendapatkan sebuah kepuasan dari segi gairah kepada pasangannya, sehingga mencari sebuah afeksi kepada orang lain. Dan tentunya yang didapatkan adalah pemanfaatan dari segi gairah saja. Berhati-hatilah jika hubungan ini terlalu jauh melampaui batas. Karena Kevin melihat beberapa di antara kalian akan mendapatkan permasalahan-permasalahan yang cukup besar di kartu Ten of Wands. Mungkin untuk saat ini, apa yang harus sahabat kebahagiaan lakukan? Karena yang namanya cinta itu adalah universal, bahasanya itu adalah banyak sekali. Kevin nggak bisa mengejudge kamu tuh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gitu. Itu adalah urusan manusiawi kalian, urusan diri kalian dalam cinta. Bagaimana kalian mempertanggungjawabkan cinta di situ. Kalau sudah masuk ke dalam cinta bersegi-segi, coba kalian gunakan cinta mental. Apa kalian gunanya untuk mencintai cinta yang bersegi-segi, yang justru banyak membuat sahabat kebahagiaan itu kewalahan dan justru banyak menanggung sebuah beban permasalahan. Cinta yang rumit justru akan membuat diri kamu merasa sulit untuk menemukan sebuah kebahagiaan karena banyak sekali hal-hal yang terbatasi. Manusia itu nggak suka dibatasi. Manusia itu tentunya harus bisa seperti burung merpati yang bisa mengepakkan sayapnya dan mencari pasangan sejatinya. Cinta memang hak untuk semua makhluk, untuk semua manusia. Tapi terkadang waktu dan tempat ini tidak
sesuai. Makanya perlu ada sebuah kesadaran diri. Dan Kevin memang melihat ya sebagai peringatan dan rambu-rambu untuk sahabat kebahagiaan, berhati-hatilah bahwa hubungan ini bisa membuat sahabat kebahagiaan itu berada di kondisi kemelekatan, karena kartu Death ini lebih mengarah ke ranah gairah saja. Oke, selanjutnya ada kartu Strength. Bukan lagi sabar ya, kalau kalian sudah hafal ya kartu Strength ini, kata-kata pamungkasnya Kevin adalah bukan lagi sabar tapi sadar. Sering akan mengalami makan hati dan seperti bekerja sendiri dalam hubungan semacam ini. Ketidakjelasannya dia ketika dia tidak ada kabar, tidak ada sebuah kejelasan sama sahabat kebahagiaan, ini memang dia berupaya untuk menyelamatkan diri dia sendiri ya, karena punya kepentingan. Apakah dia bisa menyelamatkan diri kamu ketika terjadi sebuah permasalahan yang sangat besar? Kevin melihat di sini justru dia akan mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi sahabat kebahagiaan tidak mendapatkan sebuah pembelaan dari diri dia. Justru dia seakan-akan menghilang atau bahkan tidak peduli dengan kamu. Dan ini adalah sakit hati yang double kill ya, yang Kevin lihat ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Ini semua bisa sahabat kebahagiaan tutup energinya ketika kalian sudah bijaksana dan kalian tahu tentang rambu-rambu ini. Bacaan tarot ini bukan harus terjadi dan akan terjadi, tapi sahabat kebahagiaan harus bisa berhati-hati karena ini adalah rambu-rambu. Ini adalah rambu-rambu untuk kalian. Ada kartu The Star. Dari perjalanan cinta kalian, apakah harapan kamu dalam hubungan ini pernah terwujudkan sama dia? Apakah hanya sebuah angan-angan saja? Coba untuk semakin bisa bijaksana, karena Kevin melihat di sini beberapa hal yang berkaitan dari hubungan ini untuk bisa meraih sebuah hubungan yang berkomitmen atau hubungan yang stay. Ini perjalanan cinta kalian tuh justru panjang banget, justru melelahkan. Dan Kevin melihat jangan sampai sahabat kebahagiaan ini kehilangan arah ketika ngejalin hubungan sama dia, terlalu berharap cintanya terlalu berlebih-lebihan, tapi tidak ada sisi kesadaran. Ini justru akan membahayakan kamu. Dan yang Kevin lihat, kalau terjadi sebuah permasalahan, apakah dia membela kamu? Justru enggak. Banyak energinya ini justru dia seakan-akan meninggalkan kamu, nggak ada energi untuk bertanggung jawab. Malah nanti jadi triple kill. Lalu bagaimana untuk energi diri dia kepada sahabat kebahagiaan yang perlu kalian waspadai? Oke, ada kartu Page of Swords dan ada kartu Ten of Swords. Ini sahabat kebahagiaan bisa lihat ya. Ten of Wands dan kartu Ten of Swords ini adalah simbol dari permasalahan yang akan terjadi. Di sini adalah beban permasalahan yang muncul, yang banyak banget masalahnya. Jadi energi cinta bersegi-segi dalam minggu ini, dalam waktu dekat ini memang mengalami banyak resiko permasalahan yang besar. Sebisa mungkin sahabat kebahagiaan jangan terlalu istilahnya adalah berharap banyak, atau jangan terlalu mementingkan ego kalian masing-masing. Cukup energi kamu itu slow aja, nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu berharap banyak kepada sesuatu hal yang tidak pernah pasti. Dan Ten of Swords ini tentang sebuah pengkhianatan. Ya mungkin cinta bersegi ini akan memunculkan segi-segi lain, karena pengkhianatan itu akan muncul ya. Dan justru Kevin melihat di sini yang tertusuk 10 pedang ini paling banyak adalah orang yang menjadi korban dari cinta bersegi ini. Itu akan menjadikan korban, bukan mendapatkan sebuah pertolongan dari diri dia, maka malah dia seperti menyalahkan kamu. Apalagi di sini ada kartu Page of Swords ya. Page of Swords di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang berhati-hatilah dalam hubungan ini, karena hubungan ini memiliki potensi saling menyakiti satu sama lain. Namun indikasinya apa? Kalian bisa kembali lagi di kartu Strength sama orang ini. Ya memang sifatnya adalah sementara, tapi jangan sampai permasalahan ini bisa masuk ke ranah hukum, karena justice di sini bisa masuk ke ranah hukum atau hal-hal yang melibatkan tentang hukum pidana atau hal lainnya. Kalau misalkan hubungannya ini terlalu ekstrim ya sahabat kebahagiaan, dan hal-hal yang berkaitan dari pemanfaatan secara finansial, sahabat kebahagiaan juga harus bisa rem ya. Karena cinta bersegi di sini yang Kevin lihat justru dia semakin banyak memberikan sebuah beban kepada kamu, termasuk beban materi, beban finansial, beban pikiran dan perasaan ini akan muncul. Kalau misalkan dia tiba-tiba dia meminta materi sama kamu atau apa, stop, jangan, karena ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan mengalami kerugian yang paling banyak. Ini untuk energi minggu ini, jadi mesti berhati-hati. Meski berhati-hati, cobalah untuk bisa menyadari dulu tentang hubungan ini layak atau tidak. Kalau sudah terjebak,
susah untuk melepaskan dalam kemelut hubungan seperti ini, ya pelan-pelan sahabat kebahagiaan, karena semuanya itu tidak ada yang bisa dipaksakan. Mungkin sebagian dari orang mengejudge hubungan semacam ini, tapi bagaimana jika kamu yang orang-orang yang mengejudge berada di kondisi seperti ini? Apakah kamu bisa menyelesaikan masalahnya secepat kilat? Pasti butuh waktu, butuh usaha. Dan Kevin di sini menghargai siapapun juga yang terjebak dalam cinta semacam ini, karena cinta adalah hak untuk masing-masing individu. Jadi dia yang harus bisa mempertanggungjawabkan, dan sahabat kebahagiaan yang harus bisa mempertanggungjawabkan tentang cinta kamu. Yang bisa Kevin sampaikan adalah sesuatu hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.